industri rumah tangga. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Keterangan yang wajib dicantumkan pada label pangan olahan adalah nama produk, daftar bahan yang digunakan atau komposisi, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluarsa, nomor izin edar, asal-usul bahan pangan tertentu, nama produk, berat atau isi bersih, nama dan alamat produsen, logo halal, tanggal kedaluarsa, dan nomor izin edar wajib dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca. Terdapat beberapa ketentuan mengenai tulisan yang ada pada label, yaitu 1. Tulisan yang terdapat pada label harus menggunakan bahasa Indonesia. Istilah asing dapat digunakan sepanjang keterangan tersebut telah terlebih dahulu dicantumkan dalam bahasa Indonesia. 2. Gambar harus menunjukkan hal yang sebenarnya. Gambar buah, sayur, daging, ikan, atau bahan pangan lainnya boleh dicantumkan jika pangan olahan mengandung bahan pangan tersebut, bukan bahan perisa. Pada bagian komposisi, harus dicantumkan jumlah persen bahan tersebut, dikecualikan gambar sebagai saran penyajian. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai keterangan yang wajib dicantumkan pada label pangan olahan. 1. Nama produk harus mencantumkan nama jenis, pernyataan atau keterangan tentang identitas pangan olahan. 2. Daftar bahan atau komposisi harus mencantumkan bahan yang digunakan dalam proses produksi pangan, meliputi bahan baku, BTP, dan bahan penolong. Pencantuman daftar bahan didahului dengan tulisan seperti daftar bahan, bahan yang digunakan, bahan-bahan, ataupun komposisi. Nama bahan yang dicantumkan merupakan nama lazim yang lengkap, tidak berupa singkatan, dan berurutan dari bahan yang paling banyak terkandung dalam produk. Nama jenis BTP harus dicantumkan khusus untuk BTP, antioksidan, pemanis alami atau buatan, pengawet alami atau sintetik, penguat rasa, dan BTP pewarna. Untuk BTP pewarna juga dilengkapi dengan Color Index atau CI. 3. Berat bersih. Terdapat 3 cara penulisan berat bersih. Untuk produk padat, menggunakan penulisan berat bersih dengan satuan miligram, gram, atau kilogram. Untuk produk semi padat, bisa menggunakan penulisan berat bersih dengan satuan miligram, gram, kilogram, atau menggunakan penulisan isi bersih dengan satuan mililiter, liter. Untuk produk cair, menggunakan penulisan isi bersih dengan satuan mililiter atau liter. 4. Nama dan alamat produsen. Mencantumkan alamat paling sedikit meliputi nama kota, kode pos, dan Indonesia. 5. Halal bagi yang dipersyaratkan. Logo halal pada kemasan dicantumkan pada pangan olahan yang mempunyai sertifikat halal dari lembaga yang berwenang di Indonesia. 6. Tanggal dan kode produksi. Tanggal dan kode produksi berupa nomor batch dan atau waktu produksi. 7. Tanggal kedaluarsa. Kedaluarsa merupakan batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya sepanjang penyimpanan mengikuti petunjuk produsen. Jika masa simpan kurang dari 3 bulan, maka penulisan harus baik digunakan sebelum dengan urutan tanggal, bulan, tahun. Jika pangan dengan masa simpan lebih dari 3 bulan,
maka penulisan harus baik digunakan sebelum dengan urutan, tanggal, bulan, tahun, atau bulan, tahun. 8. Nomor izin edar. Pangan olahan industri rumah tangga memiliki 15 digit nomor izin edar. 9. Asal-usul bahan pangan tertentu. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam cara pencantuman asal-usul bahan pangan tertentu. Jika bahan pangan tertentu berasal dari hewan atau tanaman, harus dicantumkan pada daftar bahan berupa nama bahan, diikuti dengan asal bahan. Jika pangan olahan menggunakan bahan baku berasal dari babi atau diproduksi bersama pangan mengandung babi, maka wajib mencantumkan keterangan berupa peringatan pada label. Contoh lainnya seperti gelatin sapi, lemak babi, minyak nabati. 10. Informasi nilai gizi. Keterangan tentang kandungan gizi wajib dicantumkan pada label sesuai format dalam Peraturan Badan POM tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Untuk pangan yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil, bisa menggunakan Peraturan Badan POM tentang pencantuman informasi nilai gizi. Untuk pangan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil sebagai pedoman kandungan gizinya. Ketentuan lebih terperinci mengenai label pangan olahan bisa diketahui dalam Peraturan Badan POM tentang label pangan olahan yang bisa diakses melalui jdih.pom.go.id. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.